Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri, Salwa Oktaviana, dan rekan saya Cindy Maulidah. Kami dari jurusan S1 Akuntansi semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini kami akan membahas tentang pencarian kerangka konseptual dalam rangka memenuhi tugas kuliah, mata kuliah, teori akuntansi. Langsung saja yang pertama, pengembang-pengembang teori awal. Upaya awal untuk mengembangkan teori akuntansi di Amerika Serikat dikaitkan dengan nama-nama seperti William A. Patton dan John B. Canning. Karya Patton yang didasarkan disertai doktoralnya adalah pemikiran awal yang menyatakan pandangan bahwa seluruh perubahan dalam penilaian aset dan liabilitas harus tercermin dalam laporan keuangan. Dan perubahan-perubahan tersebut harus diukur dengan dasar penilaian terkini atau current value base. Selanjutnya ada upaya awal organisasi kerangka konseptual akuntansi oleh organisasi-organisasi otoritatif dan semi-otoritatif. Pada pertengahan tahun 1930, organisasi profesional mulai tertarik untuk mengembangkan teori akuntansi. Pada tahun 1936, American Accounting Association mengeluarkan pernyataan yang berjudul A Tentative Statement of Accounting Principles Affecting Annual Corporate Report. Tujuannya, pernyataan tersebut adalah untuk memberikan pedoman bagi Securities dan Exchange Commission yang baru saja dibentuk. Namun, pernyataan tersebut mendapatkan banyak kritik dari para akademis karena terlalu tergantung pada model biaya historis dan konvensi konservatisme. Selanjutnya, pernyataan tentang teori akuntansi dan penerimaan akuntansi. Yang pertama, pendekatan klasik. Kajian yang dikelompokkan ke dalam kategori ini mencangkup periode waktu di antara tahun 1992 sampai tahun 1962. Dengan pengecualian satu monografi yang dipublikasikan pada tahun 1975. SATTA menegaskan bahwa seluruh karya yang ada di rentang waktu tersebut bersifat deduktif dan mengkritiknya karena karya-karya ini yang tidak saling berkaitan, yang mana tidak mengutip atau didasarkan pada karya-karya sebelumnya. Yang kedua, ekonomika informasi. Kajian-kajian yang dikelompokkan ke dalam kategori ini dipandang setelah menggunakan teori ekonomi untuk menentukan kebutuhan informasi bagi pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada pendekatan kegunaan keputusan. Kajian-kajian dalam kategori kegunaan termasuk A Tentative Statement dari AAA, Monograph, dan Sanders Hatfield, dan Moore, dan True Bold Report, karena dianggap fokus pada pengakuan bahwa kegunaan adalah tujuan dasar dari akuntansi. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan model-model keputusan. Setelah model keputusan tertentu dipilih, informasi yang relevan dengan model tersebut ditentukan, dan alternatif-alternatif akuntansi diperbandingkan dengan kebutuhan data untuk mengimplementasikan model tersebut. Selanjutnya ada kritik-kritik terhadap pendekatan ke teori akuntansi. SATTA kemudian memulai pembahasan terkait mengapa tidak ada pendekatan ke teori akuntansi yang mendapatkan penerimaan secara umum dan mengangkat 6 permasalahan seperti masalah dalam mengaitkan teori dengan praktik, masalah alokasi, kesulitan dengan standar-standar normatif, kesulitan dalam menginterpretasikan riset mengenai perilaku harga sekuritas, masalah pertimbangan, biaya manfaat dalam teori akuntansi, dan keterbatasan terkait ekspansi data. Selanjutnya ada evaluasi SATTA atau Statement of Accounting Theory and Theory Acceptance. Jika FASB yang baru dibentuk menggunakan SATTA untuk menentukan arah, mereka tentu akan kecewa. Pendapat SATTA adalah bahwa belum ada teori akuntansi yang diterima secara universal, akhirnya membuat FASB mengembangkan teori semacam itu. Pensnel menyimpulkan bahwa pendekatan teori SATTA tidak menyusun paradigma, karena suatu paradigma jauh lebih dari sekedar serangkaian hipotesis. Pensnel juga mengkritik perbedaan yang dilakukan SATTA terhadap pendekatan klasik dan kegunaan keputusan karena dinilai artifisial. Selanjutnya ada proyek kerangka konseptual FASB.
Salah satu faktor yang memotivasi pengembangan proyek kerangka konseptual adalah pengamatan FASB terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pendahulunya APB. Konsep-konsep ini dirancang untuk memberikan pedoman dalam 3 area berikut. Yang pertama, memilih transaksi, peristiwa, dan situasi yang harus diperhitungkan. Yang kedua, menentukan cara mengukur transaksi, peristiwa, dan situasi yang dipilih. Ketiga, menentukan cara merangkum dan melaporkan hasil dari peristiwa, transaksi, dan situasi tersebut. Selanjutnya, Statement of Financial Accounting Concept nomor 5. Pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam SFAC nomor 5, FASB berupaya memperluas cangkupan pengukuran hasil operasi perusahaan dengan memperkenalkan definisi laba komprehensif. Laba komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas, suatu entitas selama satu periode yang berasal dari transaksi, peristiwa, dan kondisi dari sumber daya non-pemilik. Perubahan yang dimaksud meliputi semua perubahan dalam ekuitas selama satu periode, kecuali yang berasal dari investasi yang dilakukan oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Selanjutnya, Statement of Financial Accounting Concept nomor 6. Elemen-elemen laporan keuangan perusahaan. SAFC nomor 6 yang akan dibahas lebih lanjut di bab 6 dan 7, mendefinisikan 10 elemen laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja dan posisi keuangan entitas ekonomi. Ke-10 elemen tersebut, liabilitas ekuitas investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian, mempresentasikan bagian-bagian yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Definisi-definisi elemen tersebut dapat digunakan untuk menentukan konten dari laporan keuangan. Selanjutnya, perkembangan terbaru. Pada tahun 2010, FASB memutuskan bahwa karena prioritas ditempatkan pada proyek-proyek lain, FASB tidak dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menangani permasalahan-permasalahan CFP yang masih ada secara baik. Selanjutnya, pada bulan Mei 2012, IASB mengumumkan bahwa mereka akan meneruskan pembahasan mengenai CFP sebagai proyek yang dijalankan oleh IASB, dan bukan lagi proyek gabungan dengan FASB. Selanjutnya, tahun 2014, FASB juga memutuskan untuk mengaktifkan kembali CFP dan menerbitkan draft exposure yang mempertimbangkan hal-hal konseptual yang berkaitan dengan pengungkapan yang dimuat di dalam catatan kaki atas laporan keuangan. Selanjutnya, pada bulan Desember 2015, FASB mengumumkan usulan perubahan terhadap persyaratan pengungkapan pengukuran nilai wajar dalam upaya untuk meningkatkan efektivitasnya. Aspek penting dari usulan FASB ini adalah penambahan tujuan untuk persyaratan pengungkapan pengukuran nilai wajar yang memperjelas bahwa pengungkapan hanya diwajibkan jika dianggap material. Selain itu, pada tanggal 26 Januari 2016, FASB mengeluarkan 2 accounting standar update yang diusulkan untuk memperbaiki laporan keuangan serta pengungkapan dana pensiun dan imbalan pensiun lainnya. Yang pertama ada kompensasi imbalan pensiun, program pensiun manfaat pasti, atau usulan ini akan memodifikasi persyaratan pengungkapan bagi para pemberi kerja yang mendukung pemrograman pensiun manfaat pasti atau program imbalan pasca pensiun lainnya. Yang kedua, kompensasi pensiun. Usulan ini berupaya memperbaiki pedoman yang terkait dengan perjanjian biaya pensiun manfaat pasti. Selanjutnya, standar-standar akuntansi berbasis prinsip versus berbasis aturan. Untuk menggambarkan perbedaan standar berbasis aturan dan standar berbasis prinsip, proses penetapan standar dapat dipandang sebagai rangkaian kesatuan, mulai dari standar-standar yang sangat kaku pada satu sisi sampai definisi umum dari konsep-konsep berbasis ekonomi pada sisi yang lain. Sebagai contoh, pertimbangan akuntansi untuk aset tak berwujud berupa goodwill. Sebagai contoh akhir dari rangkaian kesatuan yang sangat kaku adalah praktik yang diterima sebelumnya.
Goodwill harus diamortisasi selama periode yang tidak lebih dari 40 tahun. Selanjutnya ada konvergensi internasional. Pada rapat gabungan di Norwalk, Connecticut pada tanggal 18 September 2002, FASB dan LASB sama-sama mengakui komitmennya terhadap perkembangan standar akuntansi yang sangat berkualitas dan kompatibel, yang dapat digunakan untuk laporan keuangan, baik domestik maupun non-domestik. Kedua dewan tersebut berjanji untuk berusaha sebaik mungkin agar dapat, yang pertama, melaksanakan proyek jangka panjang yang ditunjukkan untuk menghilangkan berbasis perbedaan di antara GAAP-AS dan International Financial Reporting Standard yang akan dibahas di bab 3. Yang kedua, menghilangkan perbedaan-perbedaan lainnya di antara GAAP-AS dan IFRS yang masih ada pada tanggal 1 Januari 2005 melalui koordinasi program kerjanya di masa depan. Yang ketiga yaitu meneruskan perkembangan proyek-proyek gabungan yang sedang mereka lakukan. Yang keempat, mendorong masing-masing lembaga interpretatifnya untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas lainnya. Selanjutnya, proyek penyajian laporan keuangan FASB IASB. Pada bulan April 2004, FASB dan IASB memutuskan untuk menggabungkan masing-masing proyeknya terkait pelaporan dan pengklasifikasian komponen-komponen pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian proyek ini yang dilaksanakan untuk menetapkan standar umum yang sangat berkualitas terkait penyajian informasi di dalam laporan keuangan, termasuk pengklasifikasian dan pemaparan line item, serta penggabungannya menjadi subtotal dan total. Tujuannya yaitu untuk menyajikan informasi di dalam setiap laporan keuangan dari di antara laporan-laporan keuangan dengan cara yang meningkatkan kemampuan para investor, kreditur, dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk memahami posisi keuangan suatu entitas pada saat ini dan di masa lalu. Yang kedua, memahami aktivitas operasi, pembiayaan, dan aktivitas-aktivitas lain di masa lalu yang menyebabkan posisi keuangan suatu entitas berubah, serta komponen-komponen yang menyebabkan perubahan tersebut. Menggunakan informasi laporan keuangan tersebut beserta informasi dari sumber-sumber lainnya untuk menilai jumlah, waktu terjadinya, dan ketidakpastian arus kas entitas di masa depan. Selanjutnya, proyek kerangka konseptual. Sebagaimana yang dibahas di awal bab ini, pada bulan Oktober 2004, FASB dan IASB memutuskan untuk memulai proyek gabungan agar dapat mengembangkan kerangka konseptual yang umum dan lebih baik yang didasarkan pada dibangun berdasarkan kerangka yang sudah ada, yaitu kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan, framework for the preparation and presentation of financial statement oleh IASB dan proyek kerangka konseptual oleh FASB. Tujuan proyek ini adalah untuk menciptakan fondasi yang baik bagi standar akuntansi di masa depan yang berbasis prinsip, konsisten secara internal, dan terkonvergensi secara internasional. Kedua dewan ini juga bermaksud untuk memperbaiki beberapa bagian dari kerangka yang sudah ada, misalnya pengakuan dan pengukuran, serta untuk mengisi kekosongan yang terdapat di dalam kerangka yang sudah ada. Sebagai contoh, kerangka sebelumnya tidak menyertakan konsep entitas pelaporan yang kuat. Selanjutnya, proyek konvergensi. Tujuan dari konvergensi standar akuntansi adalah membuat perusahaan-perusahaan di negara-negara yang berbeda menggunakan prosedur akuntansi yang sama dalam mengukur dan melaporkan posisi keuangan serta hasil operasinya. Tujuan dari proyek konvergensi yaitu untuk menghilangkan perbedaan di antara IFRS dan GAAP Amerika Serikat. Proyek ini awalnya muncul dari Norwalk Agreement dan kemudian pada bulan Februari 2006, kedua dewan menegaskan kembali komitmennya terhadap proses konvergensi melalui suatu Memorandum of Understanding yang menyuarakan tujuan bersama dari pengembangan standar-standar akuntansi umum yang sangat berkualitas untuk digunakan di pasar modal dunia. Selanjutnya, bab 2 akuntansi dalam kondisi ideal pada buku Scott.
Model nilai saat ini dalam ketertentuan. Model nilai sekarang banyak digunakan di bidang ekonomi dan keuangan yang memiliki dampak yang cukup besar terhadap akuntansi selama bertahun-tahun. Pertama-tama mempertimbangkan versi sederhana dari model dalam kondisi pasti. Dengan maksud kepastian adalah arus kas masa depan perusahaan dan tingkat suku bunga dalam perekonomian diketahui publik dengan pasti. Selanjutnya, model nilai saat ini dalam ketidakpastian. Penting untuk memperluas model nilai sekarang pada kondisi ketidakpastian. Dengan satu pengecualian utama, konsep ini diturunkan. Perbedaan utama antara kasus kepastian dan ketidakpastian adalah laba bersih yang diharapkan dan realisasi tidak lagi sama dalam kondisi ketidakpastian, dan perbedaan tersebut disebut laba abnormal. Selanjutnya, contoh akuntansi nilai saat ini. Yang pertama itu nilai tertanam. Saat ini, mungkin ingin menunjukkan bahwa dunia nyata tidak dicirikan oleh kondisi ideal. Hal ini memang benar adanya. Sebagai contoh, beberapa kompleksitas akuntansi nilai kini ketika kondisi ideal tidak terpenuhi, pertimbangkan teori dalam praktek. Kedua, akuntansi pengakuan cadangan. Untuk lebih menggambarkan akuntansi nilai sekarang, kami sekarang mempertimbangkan akuntansi pengakuan cadangan untuk perusahaan minyak dan gas. RRA menarik karena memberikan informasi yang cukup untuk menyusun laporan laba rugi berbasis nilai kini untuk dibandingkan dengan laporan. Akuntansi biaya ditinjau dari sejarah. Perbandingan dasar pengukuran yang berbeda. Sampai saat ini, kami terutama telah mempertimbangkan kondisi ideal yang mengarah pada versi akuntansi nilai kini, yaitu nilai pakai. Meskipun selama beberapa tahun terakhir, pembuat standar telah memperkenalkan banyak standar berbasis nilai saat ini. Akuntansi nilai saat ini mengalami masalah volatilitas dan keandalan seperti yang ditunjukkan oleh diskusi kami tentang nilai tertanam dan RRA. Kesimpulannya, karakterisasi dasar pengukuran dalam hal relevansi dan keandalan, pengakuan pendapatan, keterlambatan pengakuan, dan pencocokan pada dasarnya serupa. Dan kami akan menggunakan secara bergantian dalam buku ini. Selanjutnya, tidak adanya pendapatan bersih yang sebenarnya. Dengan laba bersih menjelaskan perubahan nilai kini perusahaan selama periode tersebut sebelum transaksi modal seperti dividen. Namun kami melihat para RRA bahwa masalah besar muncul ketika kami mencoba menerapkan pendapatan nilai sekarang bahkan pada satu jenis aset saja. Permasalahan ini akan bertambah parah jika pendekatan ini dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan diperluas ke seluruh aset dan liabilitas lainnya. Selanjutnya, kesimpulan akuntansi dalam kondisi ideal. Daripada memikirkan pertanyaan tentang keberadaan laba bersih, akuntan telah mengalihkan upaya mereka untuk membuat laporan keuangan lebih bermanfaat. Kami sekarang melanjutkan untuk mempelajari kegunaan keputusan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.